Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata pelajaran kimia. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang kedua tentang struktur atom. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita lihat peta konsepnya dulu. Jadi pada pertemuan yang kita sudah mempelajari bahwa materi atau zat atau benda di alam ini tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, pertama kali berawal dari tokoh Yunani namanya Demokritos. Dia mengungkapkan suatu teori namanya teori discontinu. Apa itu discontinu? Dia mengungkapkan bahwa semua benda di alam ini manakala dihancurkan terus-menerus itu akan ditemukan bagian yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, secara bahasa Yunani disebut dengan istilah atom. Atom itu dari kata atomos. A artinya tidak, tomos terbagi. Jadi bagian kecil yang tidak bisa dibagi lagi disebut dengan istilah atom. Kemudian pengertian atau ilmu dari Demokritos itu berkembang. Ya, nanti ada beberapa tokoh, ada 1, 2, 3, 4, 5 tokoh yang mengungkapkan tentang atom ini. Nah, sampai nanti pada akhirnya apa yang diungkapkan oleh Demokritos bahwa tidak bisa terbagi lagi, atom itu akhirnya nanti bisa terbagi. Maka pada bab ini akan dibahas nanti, ya, babnya adalah struktur atom. Nanti akan dibahas, diungkap di sini adalah perkembangan dari teori atom itu sendiri, ya, model atom ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari ungkapan yang mengatakan awalnya atom itu tidak bisa terbagi ternyata masih terbagi, ya, maka nanti akan kita lihat ada penyusun atom itu, ada inti atom, ada kulit atom. Inti atom itu tersusun dari dua bagian, ada bagian proton dan neutron. Ini adalah partikel yang bermuatan positif, sementara neutron itu adalah partikel yang netral. Sementara kulit atom itu tersusun dari elektron, ya, partikel yang bermuatan negatif. Nah, dari semua ini, dari proton, neutron, dan elektron yang dimiliki oleh satu atom, maka nanti atom itu akan bisa kita tulis dalam bentuk notasi atau lambang atom. Jadi pada akhirnya nanti kita akan kenal atom dengan notasinya, karena sudah banyak sekali ditemukan di alam ini tentang atom itu sendiri. Selanjutnya, jadi model atom nanti yang akan kita bahas, ya, berawal dari Demokritos tadi, kemudian berkembang ada tokoh namanya John Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, kemudian ada Niels Bohr, dan terakhir nanti ada model atom mutakhir, dan ini nanti akan dibahas pada bagian tersendiri. Selanjutnya, yang pertama, model atom Dalton. Ini penemunya namanya John Dalton, karena dia menemukan sering disebut dengan istilah teori atom Dalton. Dia mengatakan, seperti pendahulunya Demokritos, dia mengatakan bahwa atom itu, ya, sesuatu yang berbentuk bola dan pejal, tidak berongga dan tidak bermuatan. Jadi apa yang dikatakan Demokritos tadi, dikatakan bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dipecah lagi. Nah, bagian yang kecil itu dilihat di bawah mikroskop oleh Dalton, bentuknya bulat seperti bola dan pejal, ya, padat dan tidak berongga, juga tidak bermuatan. Itu awalnya seperti itu. Nah, dari
apa yang diungkapkan oleh Dalton, kemudian dia menyusun satu teori tentang teori atom. Ya, yang pertama dia mengatakan atom itu merupakan bagian terkecil dari satu materi. Jadi masih seperti pendahulunya Demokritos. Kemudian atom dari satu unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, tapi atom dari unsur yang berbeda punya sifat yang berbeda pula. Jadi misalkan nanti ada unsur besi dengan unsur tembaga, maka unsur besi itu tersusun dari atom-atom besi, sementara tembaga tersusun dari atom-atom tembaga. Antara atom besi dengan atom tembaga tentunya sifatnya berbeda. Kemudian yang ketiga, atom itu bergabung membentuk molekul. Jadi atom-atom itu kalau bergabung membentuk satu yang lebih besar, namanya molekul. Nanti kalau atomnya sama yang bergabung namanya molekul unsur. Kemudian kalau atom yang berbeda yang bergabung namanya molekul senyawa. Kemudian yang keempat, reaksi kimia terjadi karena penata ulangan atom dalam molekul. Ini apa yang diungkapkan oleh John Dalton, terkenal dengan teori atom Dalton. Nah, apakah pendapat dari ungkapan teori Dalton ini ada kelemahan? Kita lihat berikutnya. Jadi tadi di reaksi kimia tadi dikatakan oleh Dalton ini ada penata ulangan. Jadi kalau ada hidrogen ketemu dengan oksigen, gas hidrogen dengan gas oksigen bereaksi membentuk H2O atau air. Nah, itu kalau kita gambarkan, H2 itu satu bulatan kecil-kecil hijau ini, kemudian kalau 2H2 berarti ada dua gandengan. Kemudian ketemu dengan satu gandengan O2. Ya. Maka terbentuk 2H2O yang jumlahnya ternyata sama, jadi hanya ditata ulang saja. Tapi ini nanti akan dibantah juga. Pada akhirnya nanti di reaksi kimia itu akan ada yang menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya nanti di reaksi nuklir. Ya, kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Kemudian kelemahan teori atom Dalton tadi, ya, bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah ternyata atom itu sekarang terbagi. Nanti ada proton, ada elektron, ada neutron. Yang awalnya dikatakan tidak bisa terbagi. Yang kedua, dalam atom itu ternyata terdapat isotop. Apa itu isotop? Atom yang sifatnya saling berbeda. Jadi meskipun besi tersusun dari atom besi, maka atom-atom besi itu ada yang punya sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, saat reaksi kimia itu dapat terbentuk inti baru yang lebih stabil. Ya, contohnya ada di reaksi nuklir. Kemudian teori ini berkembang berikutnya. Ada J.J. Thomson. Ya. Apa yang ditemukan oleh Dalton kemudian dilihat lebih jeli lagi oleh Thomson. Ya. Ternyata bola yang dikatakan atom yang dikatakan seperti bola pejal tadi, dilihat di bawah mikroskop dari Thomson, itu ternyata ada bagian-bagian yang lain. Apa itu? Dia katakan bolanya itu, ya, di permukaannya ada totol-totol atau ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang lain. Jadi bentuknya mirip seperti roti kismis itu ya. Maka teori atom Thomson itu sering disebut dengan istilah model atom roti kismis. Apa itu? Ada roti kemudian ada coklat yang disebar di permukaannya. Nah, ini dikatakan oleh Thomson, rotinya itu adalah tersusun dari partikel yang bermuatan positif yang disebut dengan istilah proton. Kemudian yang totol-totol coklatnya itu adalah partikel lain yang bermuatan negatif yang disebut dengan istilah elektron. Jadi sudah berkembang ya. Bagian rotinya atau bulatannya itu tersusun dari proton, kemudian permukaannya disebar elektron. Dan pertama kali inilah yang menemukan istilah elektron, yaitu Thomson. Kemudian apakah teori ini akan bertahan? Kita lihat. Nah, ternyata ada kelemahannya, ya, diungkapkan oleh tokoh berikutnya namanya Rutherford. Ya. Awalnya Rutherford punya pemikiran, apa benar atom itu seperti bola pejal kemudian bermuatan positif?
Nah, kemudian dia punya angan-angan kalau dia benar, kalau dia bermuatan positif, mestinya nanti kalau ditembak dengan sesuatu yang bermuatan positif, dia akan mental, ya, atau membelok. Kenapa? Karena positif ketemu positif, tentunya akan timbul gaya tolak menolak. Nah, apa yang diungkapkan oleh Rutherford kemudian dicoba, ya, dieksperimen dengan cara menembakkan partikel alfa kepada lempeng emas tipis seperti berikut. Nah, jadi oleh Rutherford, ya, dia menyediakan sinar alfa yang dalam kotak ini, ya, kemudian dikenakan pada plat atau lempeng emas yang tipis. Nah, emas itu sendiri tersusun dari atom-atom emas. Kalau tadi dikatakan atom itu tersusun dari sesuatu yang bermuatan positif, sementara alfa itu adalah sinar yang bermuatan positif juga. Mestinya positif ketemu positif dia akan mental. Tapi ternyata yang terjadi tidak sedemikian. Dari apa yang dia coba, ternyata ada sinar yang terus diteruskan lurus ini, ya. Kemudian ada yang dibelokkan, ya. Kemudian ada yang dipantulkan. Nah, apa itu artinya? Artinya, tadi yang pertama, sebagian besar sinar alfa diteruskan. Berarti sebagian besar mengenai ruang hampa atau kosong. Jadi tidak pecah lagi, ya, apa yang diungkapkan oleh Dalton sebelumnya. Kemudian yang kedua, sebagian kecil dipantulkan. Ya, ini ada unsur benarnya. Berarti apa? Sinar alfa yang bermuatan positif mengenai benda keras dan bermuatan positif. Intinya tadi, ya, di dalamnya tadi, rotinya yang bermuatan positif tadi, ya, bagian yang di tengah. Kemudian yang ketiga, sebagian kecil dibelokkan. Berarti sinar alfa itu mendekati inti atom yang bermuatan positif. Karena ada daya tolakan, maka akan saling menjauh, akan dibelokkan arahnya. Nah, berarti dari situ ada kelemahan, ya, apa yang diungkapkan oleh Thomson. Nah, kemudian Rutherford mengajukan teori baru, ya. Dia katakan bahwa atom itu terdiri dari inti yang sangat kecil yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron pada jarak yang cukup jauh dari inti. Dari perkembangan berikutnya, setelah Thomson tadi mengatakan bahwa atom itu seperti kue kismis, ya, atau roti kismis. Rotinya bermuatan positif, kemudian kismisnya bermuatan negatif. Nah, ternyata dilihat lagi oleh Rutherford dengan alat yang lebih canggih. Dia menyatakan bahwa atom itu ternyata terdiri dari dua bagian. Apa itu? Ada inti atom, bagiannya di tengah. Orang menyebut dengan istilah nukleus, ya. Ternyata dikatakan oleh Rutherford, inti atom ini tersusun dari partikel yang bermuatan positif, ya. Kemudian dikelilingi oleh sesuatu yang bermuatan negatif, disebut dengan istilah elektron. Jadi ada inti, ada kulit atom, ya. Dan perlu diperhatikan di sini kulitnya hanya satu kulit. Jadi elektron yang dimiliki itu nanti hanya berputar mengelilingi inti dalam satu kulit. Kemudian yang kedua, massa atom itu terpusat pada intinya. Jadi makin besar jumlah protonnya, nanti makin besar massa atomnya. Berikutnya, ternyata apa yang dikatakan oleh Rutherford itu juga ada kelemahannya, nih. Kelemahannya di mana? Yang pertama, gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi elektromagnet. Jadi seperti yang terlihat tadi, bahwa kalau elektron itu berputar mengelilingi inti, namanya berputar berarti perlu energi. Lama-lama energinya akan habis. Ya, yang kedua, jika energi elektron itu makin berkurang atau habis, maka tadi elektron akan jatuh ke inti. Tapi apa? Ternyata faktanya elektron tidak jatuh ke inti. Nah, ini adalah kelemahan apa yang diungkapkan oleh
Rutherford. Nah, kemudian nanti muncul tokoh baru, ya, namanya Niels Bohr. Seperti apa ungkapan dari Niels Bohr? Nah, kalau menurut Niels Bohr, ya, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Masih ditambah lagi satu bagian, ya, yang tidak bermuatan. Ya, kita sebut dengan istilah neutron. Ini letaknya di inti. Jadi ada proton bermuatan positif, kemudian ada neutron, ya, yang tidak bermuatan. Kemudian elektron mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan atau kulit-kulit tertentu yang memiliki tingkat energi berbeda. Jadi berkembang dari apa yang diungkapkan oleh Rutherford. Kalau tadi dia mengatakan hanya terdiri dari satu kulit, maka menurut teori Niels Bohr, kulit itu berlapis-lapis, ya. Lintasan atau disebut dengan inti lintasan berbeda-beda. Satu lintasan atau satu kulit itu menggambarkan tingkat energi. Makin jauh dari inti, maka tingkat energinya makin besar. Nanti akan kita bahas lebih dalam, ya, kulit atom itu. Kemudian selama mengelilingi inti atom, elektron tidak kehilangan energi, bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rutherford tadi, ya. Saat berputar dia hilang energinya. Tapi kalau ini hilang energi, tidak hilang energinya. Kenapa? Ya, nanti salah satu sebabnya karena elektron itu berputar pada lintasan yang tetap atau lintasan tertentu. Selanjutnya, ternyata apa yang dikatakan oleh Niels Bohr itu nanti juga akan mengalami kelemahannya. Kelemahannya apa? Tadi dikatakan bahwa elektron itu berada di kulit-kulit atom yang berlapis-lapis. Nah, ternyata nanti ada tokoh lain namanya Erwin Schrödinger dan Heisenberg. Dia menyusun satu teori tentang teori atom mutakhir, ya. Dasarnya ternyata ada dasar yang mendasari penyusunan teori ini. Yang pertama adalah elektron itu bersifat dualisme. Apa maksudnya? Bisa sebagai materi, bisa sebagai gelombang. Nah, kalau elektron itu sebagai gelombang, maka elektron itu terus bergerak dan bergeraknya tidak pasti, tempatnya tidak pasti. Maka oleh Erwin Schrödinger dan Heisenberg dikatakan bahwa elektron itu nanti letaknya hanya di sekitar inti, tapi letaknya tidak pasti. Adanya hanya teori kemungkinan. Nah, daerah di sekitar inti yang kemungkinan ditemukan elektron itu disebut orbital. Nah, cuma teori yang terakhir ini nanti akan kita bahas pada bagian yang lain. Kemudian dari apa yang kita jelaskan di atas, kita simpulkan bahwa kalau di awal tadi oleh Dalton sama Demokritos dia mengatakan atom adalah bagian terkecil dari satu materi yang tidak bisa dibagi lagi, maka sekarang mengalami perkembangan bahwa atom itu ternyata bisa dibagi lagi. Tadi ada inti atom, ada kulit atom. Nah, inti atom itu tersusun dari dua partikel dasar, namanya proton sama neutron. Proton itu partikel bermuatan positif, ya. Penemunya namanya Goldstein. Kemudian neutron itu netral muatannya, penemunya namanya James Chadwick. Dan yang ketiga, kulit atom itu tersusun dari elektron-elektron yang bermuatan negatif dan ditemukan oleh J.J. Thomson. Kemudian untuk memudahkan kita memahami tentang atom, maka disusun suatu
pengetahuan bahwa atom itu nanti akan dilambangkan dengan lambang tertentu atau dengan tanda tertentu. Nah, nanti ada tanda atom itu terdiri dari 3 bagian ini ya. Ada X, ada A, ada Z. Ya, X itu adalah lambang unsur atau lambang atom. Ya, nanti di belakang dibahas. Jadi asalnya dari mana? Dari nama latinnya. Kemudian A itu adalah nomor massa, ya, nomor massa yang di atas ya. Diingat-ingat, angka yang di atas adalah nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutronnya. Jadi yang dimiliki X. Kemudian Z itu namanya nomor atom, ya. Itu nanti menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron yang dia miliki. Kemudian bagaimana cara menghitung jumlah neutron, ya? Jumlah neutron itu gampang, kita cukup mengurangkan antara nomor massa dikurangi nomor atom atau A min Z. Ya, contoh ya. Oh iya, kami ingatkan, jadi berdasarkan jumlah proton, elektron, neutron yang dimiliki atom nanti akan terbagi menjadi 2 bagian ya. Ada namanya atom netral, ada atom yang bermuatan listrik atau disebut dengan ion ya. Contoh yang pertama pada atom netral. Berarti ini apa? Nanti kita lihat kenapa disebut dengan atom netral ya. Lihat, contohnya adalah atom litium itu mempunyai notasi ini ya, Li37. Dari nomor atomnya 3, nomor masanya 7. Ini artinya apa? Bisa kita artikan bahwa atom litium atau Li itu mengandung pertama proton atau P tadi sama dengan Z ya. Berarti protonnya sama dengan 3 yang kayak di bawah. Kemudian elektron. Berapa elektron yang dimiliki oleh Li? Itu sama dengan Z juga, berarti 3 ya. Kemudian berapa neutron yang dimiliki oleh Li? Tadi pengurangan antara A min Z, nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya 7, nomor atomnya 3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi gambaran atom Li secara utuh ya, bisa kalian perhatikan ini. Jadi intinya tersusun dari 3 proton yang berwarna kuning ini, kemudian 4 neutron yang berwarna hitam, kemudian dikelilingi oleh elektron sejumlah 3 yang berwarna merah itu. Berikutnya yang kedua, ada atom yang bermuatan listrik. Atom bermuatan listrik disebut dengan istilah ion ya. Jadi ion adalah atom yang bermuatan listrik. Nanti dibagi menjadi 2, ada kation, ada anion ya. Dimana kation atau atom bermuatan listrik positif kapan terjadi? Jika jumlah protonnya lebih besar daripada elektronnya. Kenapa? Nanti karena ada kejadian atau terjadi pelepasan elektron. Jadi atom punya sifat bisa melepas elektron. Kemudian yang kedua ada anion atau atom bermuatan listrik negatif. Nah, itu jika jumlah elektron lebih besar daripada jumlah protonnya. Kapan terjadinya? Jika atom itu menerima elektron. Ya. Lebih jelas kita lihat contoh soalnya ya. Jadi tentukan jumlah proton, elektron, neutron dari ion berikut. Misalkan Ca plus 2. Kita tahu ya, Ca itu nanti lambangnya adalah Ca itu namanya kalsium. Nomor atomnya 20, nomor masanya 40 ya. Jadi Ca 20 40. Nah, ini artinya apa? Protonnya berarti 20 sama dengan Z-nya ya, nomor atomnya. Kemudian elektronnya sekarang. Elektronnya awalnya 20 tapi plus 2. Plus 2 berarti artinya melepas 2 elektronnya. Berarti jumlahnya berkurang. 20 dikurangi 2. Jadi sama dengan 18 jumlah elektronnya. Kemudian neutronnya masih sama, Z dikurangi A. Nah, jadi A min Z, maaf ya. A min Z berarti A-nya 40 dikurangi Z 20. Temunya 20.
Kemudian pada atom yang kedua ada anion tadi ya. Contohnya di O-2 ya. O itu nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Ini bisa kita hitung protonnya sama dengan nomor atomnya 8, kemudian elektronnya yang awalnya mestinya 8 karena ini min 2, min berarti menangkap. Berapa yang ditangkap? Sebesar 2. Berarti awalnya 18 ditambah 2. Jadi elektron yang dimiliki oleh O-2 sekarang jadi 20. Nah, neutronnya tetap apa itu? Nomor massa dikurangi nomor atom ya. 16 dikurangi 8. Ketemunya sama dengan 8. Ini jadi cara menghitung berapa jumlah proton, jumlah elektron dan jumlah neutron baik di atom yang netral maupun atom yang bermuatan. Terusnya sebagai pengetahuan bahwa atom itu sampai saat ini yang sudah ditemukan ada 118 buah ya. 90 itu sifatnya alami, artinya Allah ciptakan di alam semesta ini. Ada yang di tanah, ada yang di laut, ada yang di udara. Ya, kemudian yang 28 itu adalah atom sintetis. Ini olah pikiran manusia, hasil dari pengetahuan manusia atau dibuat oleh manusia. Ya. Kemudian untuk memudahkan mempelajarinya 118 atom itu ya, ada tokoh namanya Berzelius ya. Dia mengungkapkan atau membuat lambang-lambang dari 118 atom yang ditemukan itu. Ya. Ini sebenarnya banyak tokoh yang mengungkapkan, tapi yang paling terkenal sampai hari ini itu adalah Berzelius. Bahwasanya atom itu nanti bisa diungkapkan atau dilambangkan dengan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Nah, contohnya di sini. Atom yang bisa dilambangkan dengan 1 huruf. Ya. Itu diambil dari nama ilmiahnya. Contoh misalkan karbonium itu nama ilmiahnya ya, ditemukan atom namanya karbonium. Nama Indonesianya pakai K, karbon, tapi lambangnya tidak pakai K tapi pakai C ya. Karbonium atau karbon itu dilambangkan C. Jadi nanti kalau kita menerima atau melihat dalam satu ungkapan atom C, itu yang dimaksud adalah atom karbon ya. Lambang seutuhnya nanti adalah C, punya nomor atom 6, nomor massa 12. Kemudian ada hidrogen, ini ejaannya pakai Hz, tapi kalau Indonesia pakai Hi. Tapi pelambangannya ngambil dari nama ilmiahnya, maka dilambangkan dengan H besar. Nomor atomnya 1, nomor massanya 1. Kemudian ada juga atom yang lambang atomnya dengan 2 huruf ya. Contoh atom magnesium ya. Namanya kebetulan sama dengan ejaan Indonesia, diambil dari huruf pertama sama huruf ketiga, maka magnesium nanti lambangnya Mg. Jadi kalau Mg dibaca magnesium nanti ya. Nomor atomnya 12, nomor masanya 24. Kemudian ada kalsium. Ini kalau ejaan ilmiahnya pakai calcium. Tapi kalau Indonesia pakai K, kalsium, tapi pelambangan atomnya dengan nama ilmiahnya, maka diambil C besar, A besar ya. A kecil ya. Ca. Nomor atomnya 20, nomor masanya 40 ya. Besi juga demikian, nama ilmiahnya ferum, nama Indonesianya adalah besi, maka lambangnya tidak diambil Be tapi diambil nama ilmiahnya Fe, maka pelambangannya Fe. Nomor atomnya 26, nomor masanya 56. Kemudian contoh yang ketiga, ada yang dilambangkan dengan 3 huruf. Ini kebanyakan atom yang sifatnya sintetis. Contohnya adalah unil kuadium. Kalau Indonesia pakai K, unil kuadium. Maka pelambangannya dengan unsur atau pelambangan unsurnya dengan notasi UNQ. Nah, semua apa yang kita ungkapkan di sini, apa yang kita bahas di sini, 118 unsur ini nanti akan dibahas lebih dalam pada sub pembahasan SPU ya.
sistem periodik unsur. Ya, nanti pada bab berikutnya akan kita bahas tentang SPU, tentunya dengan berbekal dengan prasyarat kita memahami apa yang kita jelaskan di sini tadi. Nah, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita sudah bisa membahas tentang perkembangan teori atom sampai kepada pelambangan atom. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diulang-ulang lagi pengertian-pengertian yang baru atau pemahaman-pemahaman yang perlu dipahami lebih dalam. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam belajar. Dan pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya ingatkan nanti untuk tugas, untuk latihan atau tugas dari materi ini bisa kalian buka di forum atau di bagian penugasan. Dari saya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.